Dan sore ini kita sepakat berkumpul untuk memberikan klarifikasi dan untuk menenangkan warga karena sudah banyak info yang sudah berseliweran ya, ada beritanya yang bertumpang tindih. Untuk itu kita berkumpul di sore ini untuk memberikan klarifikasi bahwa saat ini hewan yang diduga lepas adalah hewan titipan dari Balai BKSDA, yaitu seekor macan tutul yang berumur sekitar 3 tahun Pak Didi ya. Dan macan tutul ini kami terima itu hasil dari rescue atau penangkapan di area Kuningan. Nah, tujuan macan tutul tersebut dibawa ke Lembang Park and Zoo dan dititipkan, tujuannya adalah untuk dikonservasi untuk dicek kesehatannya, diobservasi maksud saya, diobservasi kesehatannya dan apakah siap untuk lepaskan di wilayah Gunung Ciremai. Demikian. Nah, namun dalam prosesnya ternyata namanya juga hewan liar ya. Hewan liar kita tidak bisa tahu berapa kekuatannya. Ternyata hewan tersebut berhasil kabur. Berhasil kabur karena stres. Karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, sehingga hewan tersebut berhasil kabur dari karantina kami. Namun setelah informasi didapatkan, tim manajemen Lembang Park and Zoo tidak tinggal diam. Kita langsung berkoordinasi dengan yang sudah saya sebutkan tadi, dengan Kapolsek Cisarua, Kapolsek Lembang, dan Ramil Lembang dan Ramil Cisarua, dan juga Kapolres Cimahi, dan termasuk dengan Pak Kapolda Jabar, dan juga tak tertinggal dengan Kepala Balai BKSDA dan juga bagian kehutanan. Kita berkoordinasi langsung dari pagi. Mulai berkumpul itu dari pukul 6 pagi sudah mulai hadir semua tim, sudah dipersiapkan. Dan untuk penanganan preventif, pencegahan, itu kita langsung sterilisasi area. Jadi mungkin bisa diluruskan jika ada informasi bahwa pengunjung berhamburan itu tidak benar, tapi kita memang memberitahu ke pengunjung bahwa kami tutup lebih awal karena untuk sterilisasi area, karena persiapan untuk penangkapan hewan yang diduga kabur tersebut. Dan setelah kita berkoordinasi, mungkin rekan-rekan media bertanya-tanya kenapa tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan dari tadi pagi, karena kami semua berkonsolidasi, kita semua berkumpul untuk menyamakan visi bagaimana penanganannya, sehingga dari tim yang tadi saya sebutkan memutuskan kita membentuk 3 tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Nah, dari masing-masing tim itu sudah diwakili ada dokter hewan, penembak jitu, penembak bius, dan juga ada yang tulup. Tulup juga sama dengan menggunakan bius juga. Nah, diputuskan sebetulnya karena hewan ini pada dasarnya tidak berbahaya. Namun karena ini sifatnya liar, kita tidak pernah bisa menduga reaksi dari hewan tersebut jika bertemu dengan lingkungan yang baru. Nah, untuk itu diputuskan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, diputuskan hewan ini diusahakan ditangkap hidup-hidup karena macan tutul termasuk hewan yang dilindungi. Artinya kita berikhtiar, kita tangkap si macan ini dalam kondisi hidup. Namun jika memang nyatanya di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, atas izin dari pihak yang berwenang, kita diperbolehkan untuk menembak mati macan tersebut. Nah, jadi untuk itu demikian klarifikasi yang bisa kami sampaikan. Jadi semoga yang sudah disampaikan bisa menenangkan semua warga, khususnya di sekitar area Lembang Park and Zoo khususnya, dan umumnya bagi warga yang mungkin ada yang kecewa tadinya mau masuk ke sini, ternyata kami harus tutup lebih awal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Seekor anjing pelacak terlihat diturunkan dari mobil K9 di Lembang Park and Zoo. Anjing tersebut diduga dikerahkan untuk mencari seekor macan tutul yang dikabarkan lepas di lokasi tersebut. Hingga pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, petugas dari kepolisian dan TNI tampak masih menyisir kawasan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, seekor macan tutul lepas dari sebuah kandang penangkaran Lembang Park and Zoo sekira pukul 4 pagi, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Sebelumnya,
Objek wisata Lembang Park Zoo ditutup usai beredar kabar seekor macan tutul lepas di lokasi tersebut. Sejumlah pengunjung yang baru tiba di gerbang pun diminta putar balik oleh petugas Lembang Park and Zoo. Salah satu pengunjung asal Padalarang, Tris mengatakan, petugas Lembang Park and Zoo mengabarkan bahwa ada perbaikan sehingga Tris harus putar balik. Tris juga mengaku tidak terlalu kecewa dengan penutupan mendadak yang dilakukan oleh Lembang Park and Zoo. Saat ini, Lembang Park and Zoo telah ditutup untuk umum. Sementara itu, Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra mengatakan, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan kabar tersebut. Niko juga menyebut telah mengirim personel Satuan Sabara dan Unit K9 ke sekitaran lokasi yang disebutkan menjadi tempat kaburnya macan tutul di Lembang Park and Zoo. Lokasinya diduga masih di wilayah Cisarua dan sekitarnya. Selamat siang, Tribuners. Ini kita ada di Lembang Park Zoo. Kabarkan ada harimau yang lepas kan? Oke, siap. Boleh nggak Bu, wawancara bentar Bu? Kenapa Bu? Kenapa Ibu barusan nggak boleh masuk? Oh, tapi memang rencana mau liburan ke sini ya Bu? Bu, sebelumnya ada info apa Bu? Tahu ini nggak ditutup? Baru tahu di sini berarti ya Bu ya? Cuman ngasih taunya petugas barusan ada perbaikan gitu. Kecewa nggak Bu? Nggak bisa beli Bu? Kok udah rencana ya Bu ya? Siap. Udah pernah Bu ke sini Bu sebelumnya? Udah pernah? Oh siap. Ibu dari mana Bu, izin Bu? Oh siap. Nama siap. siapa Bu punten? Izin Bu. Iya siap. Bu Tris, ya makasih Bu, makasih Bu. Enggak Bu. Ya, tadi dikabarkan bahwa ada seekor macan atau harimau yang dikabarkan lepas. Dan infonya juga bahwa macan yang lepas ini adalah yang sebelumnya sempat menggegerkan Kuningan juga ya, sebelum lepas di Kuningan. Sekarang kita nggak boleh masuk. Sekarang ada petugas dari Polres Cimahi, dari itu ada dari TNI. Nah ini wisatawan yang akan masuk juga tidak diperkenankan masuk ya. Jadi ini wisatawannya akan masuk, sementara tidak boleh masuk ke area dalam. Ini plat B ya. Nggak punya. Oh ini. Ini aja.
Ki, Oski. Mas Saski. Itu Ki. Ini dari Kinen Polres Cimahi akan masuk ke lokasi. Jenis apa nih? Ini dari anggota kepolisian ya. Iya, Wakapolsek. Waka. Hmm.